Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Reni selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan berbasis agroteknologi dan lingkungan. Eh, yang saya cintai teman-teman seperjuangan yang hadir pada pertemuan kali ini. Di sini, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan strategi pemasaran ataupun marketing strategi yang saya gunakan pada usaha yang saya lakukan sebelumnya, dengan strategi pemasaran yang akan saya lakukan untuk usaha prototipe yang sudah saya buat pada pertemuan 10. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Baik, di sini ada sub-sub bagian yang akan kita bahas, yaitu strategi pemasaran, penjelasan, gambar, kata-kata, dan penutup. Langsung saja lanjut ke strategi pemasaran. Baik, untuk yang pertama, strategi pemasaran yang saya gunakan pada usaha sebelumnya, yaitu saya membuka usaha yaitu Bandeng Presto Pawon Jawa. Nah, di usaha Bandeng Presto Pawon Jawa ini, strategi pemasaran yang saya lakukan ada dua. Yang pertama yaitu pemasaran secara langsung ataupun offline, dan yang kedua adalah pemasaran secara online via media WhatsApp dan Instagram. Oke, pertama untuk pemasaran secara langsung, ini saya lakukan di Apotek FRB Pharma. Kebetulan saya juga tinggal di Apotek FRB Pharma sekaligus sebagai karyawan yang jaga apotek. Jadi untuk pemasaran secara langsung saya lakukan di Apotek FRB Pharma, lebih tepatnya di Sungai Duren, itu apotek abang saya. Nah, mengapa saya lakukan di apotek? Karena yang pertama target pasar saya untuk yang pemasaran secara langsung ini adalah ibu-ibu perumahan. Nah, Apotek FRB Pharma ini berada di ruko komplek perumahan Amanah Sejahtera yang berada di Sungai Duren. Maka dari itu target pasarnya adalah ibu-ibu perumahan. Rata-rata ibu perumahan ini adalah pekerja pegawai negeri sipil ataupun PNS, dan itu jarang sekali masak karena waktunya sudah banyak terpakai untuk bekerja. Jadi Bandeng Presto Pawon Jawa ini bisa jadi solusi untuk ibu-ibu karir yang waktunya banyak digunakan untuk bekerja, jadi simple untuk makan bersama keluarga adalah Bandeng Presto ini solusinya. Karena Bandeng Presto ini kan tinggal digoreng dan siap saji untuk langsung dihidangkan. Seperti itu. Nah, untuk pemasaran secara langsung ini lumayan banyak ya untuk yang order, yang ya rata-rata memang dari ibu-ibu yang ada di komplek perumahan belakang apotek. Nah, kelebihannya untuk pemasaran secara langsung ini, dia dari mulut ke mulut ya, dari mulai ibu-ibu yang pernah belanja di apotek nyari obat, oh sekaligus ada Bandeng Presto di situ. Jadi ibu-ibu ini merasa puas dengan hasil dari Bandeng Presto itu, rasanya enak. Jadi meluas, menyebar dari mulut ke mulut ibu-ibu yang berada di komplek perumahan. Nah, untuk kekurangannya pemasaran secara langsung yang saya gunakan ini adalah targetnya ataupun cakupan dari pemasaran ini sangatlah kecil, yaitu ya cuman ibu-ibu komplek yang ada di perumahan dan juga ibu-ibu yang pernah belanja di apotek yang tahu kalau di sini ada Bandeng Presto Pawon Jawa.
Itu sih mungkin untuk kelebihan dan kekurangan dari pemasaran secara langsung yang saya lakukan di, apotek FRB Farma. Untuk yang kedua pemasaran secara online, Bandeng Presto ini saya lakukan via Instagram dan juga WhatsApp, via media sosial ya. Nah, itu bagaimana untuk pemasaran secara langsung. Untuk, yang via Instagram, saya membuatkan Instagram khusus Bandeng Presto Bawang Jawa, itu di dalamnya ada postingan-postingan mengenai Bandeng Prestonya dan juga, membuat snap-snap Instagram untuk menarik perhatian, teman-teman yang sudah berteman dengan saya di Instagram, seperti itu. Dan juga untuk testi-testi orang yang pernah order, Bandeng Presto ini saya masukkan di, Instagram story, yaitu bisa diakses lagi di bagian sorotan. Ada juga waktu saya COD, ini saya masukkan. Terus untuk yang via media WhatsApp, saya gunakan itu untuk, membuat snap WA. Nah, jadi teman-teman saya juga bisa melihat bahwa saya ini sedang usaha Bandeng Presto. Jadi teman-teman yang di WA juga banyak yang, order langsung ke saya, karena ya langsung ke ownernya gitu. Jadi untuk yang dekat dengan, Sungai Duren ataupun daerah Mendalo sekitar Unjah, akan saya antarkan langsung ke tempatnya. Dan untuk yang jauh bisa, lewat, JNE ataupun jasa pengiriman lainnya, seperti itu. Untuk kelebihan pemasaran secara online ini, cakupannya luas ya, cukup luas. Orang yang tidak tahu kita juga bisa tahu kita jual produk ini gitu. Tapi ya kebanyakan memang, yang tahu, yang kenal dengan kita. Karena yang di WA ataupun yang di Instagram yang berteman dengan kita adalah orang-orang yang kenal. Nah, itu untuk kelebihan dari pemasaran secara langsung. Untuk kekurangannya ya, apa ya, sedikit ya kekurangan dari secara online ini, menurut saya yang sudah pernah saya alami. Selanjutnya, ini dia produk, prototipe saya yaitu Nataro, nugget potato kayu aro. Nah, ini karena ini masih dalam bentuk prototipe ataupun masih rancangan ya, desain yang akan saya jalankan usaha ini. Jadi strategi pun juga sedang kami rancang, karena kita juga mengevaluasi dari usaha Bandeng Pesto itu, strategi pemasaran yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi untuk bahan evaluasi di usaha Nataro ini bisa lebih baik dari usaha Bandeng Presto itu, seperti itu ya. Baik langsung, yang pertama, saya tetap akan menggunakan pemasaran secara langsung. Pemasaran secara langsung ini akan saya lakukan untuk usaha Nataro membuat kedai. Yang pertama membuat kedai kecil di sekitar Universitas Jambi, itu di daerah Mendalo. Karena target pasar saya yaitu anak-anak muda-mudi ataupun mahasiswa-mahasiswi ya. Karena di situ kan banyak, sekali, mahasiswa-mahasiswi apalagi sekarang ini sudah offline ya untuk perkuliahannya, dan dekat-dekat dengan kos mahasiswa ya. Terus, selain membuat kedai, karena, Nataro ini saya rancang untuk, frozen food. Jadi, untuk strategi pemasaran secara langsungnya akan, saya masukkan ke minimarket, supermarket, yang itu berskala lokal, regional, hingga nasional. Sehingga banyak, yang mengenal produk, nugget potato kayu kayu aro ini tidak hanya dari provinsi Jambi saja, tapi bisa meluas dari Sabang sampai Merauke.
Ya, contohnya saja akan saya masukkan ke Indomaret, Alfamart, terus Shopee, ya, Fresh, terus untuk yang cakupan regional di mall-mall seperti Jamtos yang kita tahu, Trona, terus bisa saja kita meluas ke seluruh Indonesia. Karena sejatinya frozen food ini makanan siap saji dan tahan lama, awet, dan maka dari itu bisa sampai luas pasar dagangnya untuk produk ini. Sama seperti Bandeng Presto itu juga saya rancang sebagai frozen food. Jadi juga bisa untuk kedepannya juga bisa saya buat untuk dimasukkan ke minimarket, supermarket, dan bisa dipasarkan luas, bisa seluruh Indonesia gitu. Untuk pemasaran selanjutnya, rencana pemasaran Nataro ini saya lakukan secara online. Secara online ini berbasis web. Jadi akan saya buatkan web untuk menjual produk Nataro ini. Jadi nanti pelanggan ataupun konsumen bisa memesan nugget potato kayu aro ini via website. Jadi langsung dari website memilih produknya mau berapa, terus jenis varian rasanya mau apa, nanti langsung connect ke owner, kami bisa langsung mengirimkan sesuai alamat dari konsumen. Rencana pemasaran yang akan saya lakukan untuk produk Nataro ini adalah penjualan berbasis web, sehingga produk ini dapat dengan mudah meluas hingga pasar internasional. Inilah strategi pemasaran yang akan saya lakukan untuk produk nugget potato kayu aro untuk mengangkat hasil pertanian dari petani kentang di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Dan tujuannya, harapannya semoga bisa mengangkat perekonomian ataupun penghasilan petani-petani kentang yang ada di Kayu Aro dan khususnya di Provinsi Kerinci, di Provinsi Jambi. Ada sedikit kata-kata dari saya. Sampai kapan menunggu berani mengambil resiko? Gagal itu hal yang pasti. Dan sukses adalah bonus dari berani mencoba. Sekian dari saya Irfan Setiawan dari Ruang 02. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.